Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GPIB Kasih Karunia Medan, hari ini bersama-sama kita mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan bagi kita. Atas usia 34 tahun yang sudah terjalani sebagai jemaat mandiri. Bersama-sama marilah kita memuji dan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa secara berbalasan. Betapa kami bersyukur Tuhan bahwa kami dapat menikmati hari-hari persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dengan sukacita di sepanjang usia. Kami memuji Engkau untuk kebaikan-Mu di sepanjang usia 34 tahun yang terjalani. Inilah kami Bapa, semua menghadap Engkau dengan penuh syukur, sambil mempercayakan diri sepenuhnya kepada pengasihan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Alangkah melimpahnya kebaikan yang Engkau sediakan bagi orang yang takut akan Engkau. Terpujilah Allah, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, saatnya firman Tuhan akan ditaburkan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari ini ya Tuhan, ketika kami mensyukuri hari ulang tahun yang ke-34 GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan, kami mohon Tuhan berfirman kepada kami. Roh Kudus memampukan hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu. Dan sebagai umat-Mu, oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat menyambut firman-Mu itu, untuk dapat kami pakai dan lakukan di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Ampunilah dosa dan salah kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 21. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bahwa bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh di hari ini kita bersuka cita, kita boleh bersyukur karena rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja sebagai warga jemaat GPIB Kasih Karunia Medan. Kita boleh bertambah setahun usia, genap 34 tahun. Dan di tengah-tengah kita mensyukuri hari ulang tahun yang ke-34 ini. Kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, memang Paulus adalah seorang pemimpin rohani yang sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan jemaat-jemaat yang pernah ia layani. Jemaat Korintus adalah umat milik Tuhan yang dahulu pernah dirintis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya yang kedua. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Dan di Korintus ini Paulus tinggal selama 1,5 tahun. Ia mengajar firman Allah kepada penduduk kota Korintus ini. Banyak orang yang awalnya belum mengenal Yesus Kristus.
akhirnya membuka diri dan hidup mereka, keluarga mereka, untuk dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ketika Paulus meninggalkan jemaat Korintus, ia tetap menunjukkan perhatian dan kepeduliannya kepada jemaat ini. Ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang bapa rohani bagi jemaat yang ada di Korintus. Karena itulah ia bertindak sebagai seorang bapa rohani yang tetap walaupun jarak mereka terpisah jauh, tetap mau memberikan nasihat-nasihat rohani kepada jemaat ini. Bahkan memberikan teguran yang membangun bagi jemaat ini. Sebagai seorang bapa rohani, ia tidak ingin jemaat ini terjebak dalam sikap hidup yang keliru. Ia sangat mengharapkan jemaat ini dapat bertumbuh, berkembang dalam pengajaran kasih Tuhan yang sesungguhnya. Paulus sangat menyadari sepeninggalan ia dari Korintus ini, kehidupan jemaat mulai mengalami perpecahan. Jemaat sering membanding-bandingkan orang yang melayani mereka, sehingga muncullah kelompok Kefas, muncullah kelompok Apolos, bahkan muncul kelompok Paulus yang masing-masing mengidolakan pelayan yang melayani itu. Bahkan jemaat kasih karunia, jemaat yang ada di Korintus penuh dengan kasih karunia dari Tuhan. Karunia-karunia yang mereka miliki, mereka pakai untuk dapat menonjolkan diri mereka. Mereka akan menganggap remeh, menganggap rendah bila seseorang tidak memiliki karunia yang menonjol. Ya boleh kita katakan di masa itu tergambar bahwa jemaat penuh dengan pengelompokan. Masing-masing mengidolakan sang pelayan. Bahkan masing-masing mau menonjolkan karunia rohani yang dimiliki. Seolah-olah mau digambarkan bahwa keberhasilan suatu pelayanan karena keunggulan yang dimiliki, karena kehebatan yang dimiliki oleh seorang pelayan. Mereka lupa bahwa sesungguhnya keberhasilan suatu pelayanan itu karena pekerjaan kuasa Tuhan melalui orang yang Tuhan berkenan memakainya. Itulah sebabnya jemaat di Korintus ditegur oleh Paulus. Paulus menegur mereka bukan untuk membuat mereka malu, tetapi sebagai seorang bapa rohani, Paulus ingin mengingatkan jemaat itu agar mereka jangan membangun kelompok di dalam jemaat, agar mereka jangan mengejar suatu perkara rohani yang sia-sia, yang justru hanya akan menghancurkan keberadaan dan persekutuan jemaat. Bahkan Paulus sendiri menginginkan jemaat itu tidak terjebak pada suatu pemahaman yang keliru tentang karunia Tuhan yang telah dilimpahkan bagi umatnya. Sebagai seorang bapa rohani, Paulus telah menunjukkan citra diri sebagai seorang bapa yang sungguh-sungguh peduli, yang sungguh-sungguh mengasihi,
Bahkan seorang bapa rohani yang sungguh-sungguh memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan jemaat ini. Dalam hidupnya Paulus sungguh-sungguh mengimani karya Kristus bagi hidupnya. Bahkan sangat mengandalkan kuasa Tuhan dalam pelayanan yang ia lakukan. Inilah teladan yang dapat ia berikan bagi jemaat yang ada di Korintus. Teladan sebagai seorang yang berupaya selalu menghimpun dan mengutuhkan jemaat dan menjauhkan jemaat dari berbagai perpecahan, bahkan pengelompokan yang tidak perlu. Paulus patut menjadi contoh teladan dalam hidup beriman kepada Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, ia mau menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut dicontohi. Karena itulah di usia yang ke-34 tahun GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita semua, para presbiter, para pengurus pelkat, komisi, setiap orang yang melibatkan diri di tengah-tengah pelayanan dalam jemaat ini. Sudahkah kita menjadi teladan yang baik dalam hidup ini? Sudahkah kita bertindak untuk mengutuhkan, membangun dan menumbuhkan persekutuan di dalam jemaat? Kalau belum, ikutilah teladan Paulus. Ingatlah, Paulus adalah seorang beriman, seorang pelayan yang selalu memikirkan perkembangan, yang selalu memikirkan pertumbuhan, bahkan selalu memikirkan kebutuhan jemaat milik Tuhan ini. Tidak heran karena ia telah meninggalkan jemaat ini dan dia tahu di jemaat sering terjadi perpecahan. Maka ia mau mengutus Timotius untuk dapat melayani jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini. Kehadiran Timotius adalah kehadiran di tengah-tengah mendukung pertumbuhan dan perkembangan jemaat yang ada di Korintus. Namun amat disayangkan, banyak jemaat yang tidak dapat menyambut Timotius yang diutus untuk melayani ini. Karena itulah firman Tuhan di hari ini, di hari ulang tahun yang ke-34, mau mengingatkan kepada kita sebagai warga gereja, warga jemaat GPIB Kasih Karunia. Mari kita selalu mau memikirkan pertumbuhan dan perkembangan jemaat ini. Mari kita selalu mau memikirkan kebutuhan jemaat ini. Mari kita belajar seperti Paulus. Apa yang dibutuhkan oleh jemaat ini? Kebutuhan yang perlu oleh jemaat ini. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karunia-karunia yang kita miliki, mari kita persembahkan untuk Tuhan melalui jemaat ini. Selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-34. Jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Pada
Saudara-saudara, mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Di hari ulang tahun yang ke-34, GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan ini Tuhan, sungguh hati kami penuh dengan rasa syukur. Kami berterima kasih untuk anugerah, rahmat, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang 34 tahun yang kami jalani. Kami sudah melalui suka dan duka, kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kami mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani di tengah-tengah membentuk persekutuan kami sebagai jemaat yang membangun kehidupan dalam cinta kasih Tuhan. Di sepanjang usia 34 tahun ini, kami menikmati kuasa kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam menggembalakan jemaat ini. Sebagai presbiter, pengurus pelkat, komisi, panitia yang dibentuk, sebagai karyawan kantor, anggota BPPJ, bahkan pertolongan demi pertolongan Tuhan dapat kami alami dan nikmati ketika kami melayani Engkau ya Tuhan dalam jemaat-Mu ini. Terima kasih untuk kekuatan, bahkan kuasa yang Kau anugerahkan bagi kami di sepanjang 34 tahun ini. Karena itu di usia baru yang Kau anugerahkan, berkatilah kami, para pelayan-pelayan dan pekerja-Mu, kami yang senantiasa terlibat dalam berbagai pelayanan. Tuhan, berkati kami. Lihatlah hati yang kami persembahkan, hidup yang kami berikan bagi-Mu. Lihatlah ketulusan dan kejujuran kami, sebab Engkau yang melihat segala hati kami, walaupun tidak mampu dilihat oleh orang lain. Berbagai kekurangan-kekurangan dan keterbatasan kami dalam melayani Engkau, ampunilah kami Tuhan. Biarlah dalam hari-hari anugerah-Mu ke depan, kami diberikan kemampuan dan kekuatan untuk semakin hari lebih baik dari hari-hari yang sudah kami jalani. Perlengkapi kami, para pekerja-pekerja-Mu dan para pelayan-Mu. Mampukan kami untuk membangun keutuhan dan kesatuan. Jauhkan kami dari sikap meremehkan, merendahkan, atau mengelompokkan diri dan menjauhkan diri dari persatuan dan keutuhan. Tetapi biarlah lewat karunia kasih-Mu, kami semakin dimampukan sebagai pekerja-pekerja dan pelayan-Mu untuk menyatukan kehidupan kami dalam pengajaran kasih Tuhan. Lihatlah tiap-tiap keluarga di dalam jemaat-Mu ini yang dengan sukacita membagi dan memberi berkat mereka dalam menunjang pekerjaan-pekerjaan pelayanan dalam gereja-Mu ini. Berkatilah hati yang memberi dari keluarga-keluarga tersebut. Berkatilah ladang-ladang pekerjaan mereka, kebun-kebun tanggung jawab mereka, bahkan segala usaha dan kerja yang mereka bangun. Teristimewa di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap menambahkan setiap warga jemaat Tuhan dan memampukan mereka terus untuk hidup dalam tanggung jawab, hidup dalam beriman, dan mengandalkan Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ya Allah di surga, seluruh keberadaan kami sebagai umat-Mu, kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang kami bangun, bahkan pembinaan yang dilakukan, berkat Tuhan selalu melimpah bagi seluruh jemaat-Mu yang ada. Anak-anak kami yang sudah rindu bersekolah,
Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan mau berkenan menguatkan anak-anak kami untuk terus belajar di rumah. Dan biarlah dalam waktu Tuhan, dalam anugerah dan rahmat-Mu, kami boleh kembali menyaksikan dan menikmati anak-anak kami untuk kembali belajar di tempat pendidikan mereka masing-masing. Bahkan kami yang bekerja, kami yang dirumahkan, kami yang kehilangan pekerjaan, kami yang penuh dengan pergumulan masalah ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami melewati masa-masa sulit ini. Tuhan akan menolong dan membantu kami untuk kembali menikmati rahmat dan pembebasan dari berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Mereka yang sakit, karuniakanlah kesembuhan. Teristimewa yang mengalami penjangkitan daripada virus COVID-19, baik sebagai ODP, PDP, OTG, bahkan positif. Tuhan, kasihanilah anak-anak-Mu dan jauhkanlah dari sakit dan derita. Sembuhkanlah mereka. Para medis yang bekerja, para dokter juru rawat, karyawan rumah sakit, sukarelawan, TNI dan Polri, departemen-departemen instansi terkait, pemerintah dan swasta, bahkan lembaga-lembaga sosial yang dengan sukacita berjuang untuk dapat menghapus dan memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Berkati mereka Tuhan, lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari terjangkiti virus COVID-19 ini. Lihatlah segala perjuangan yang mereka lakukan. Dan biarlah bangsa dan negara kami boleh Tuhan lepaskan dari ancaman virus COVID-19 ini. Kami mengalami keadaan normal kembali, melaksanakan aktivitas dan tanggung jawab sebagaimana biasa kami lakukan. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa dan negeri ini, agar mereka dapat memimpin dan melahirkan banyak kebijakan-kebijakan yang dapat memutuskan mata rantai COVID-19 ini, bahkan memberikan keamanan, ketentraman, kesejahteraan lewat berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Para pemimpin bangsa negeri ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami mensyukuri usia baru yang Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Bimbing dan tuntun kami dalam menjalani hari-hari hidup yang harus kami jalani. Masa stay at home yang harus tetap kami laksanakan. Senantiasa mengingatkan kami bahwa diri dan keluarga kami adalah gereja. Walaupun kami tidak berkumpul di gedung gereja, tetapi kami tetap bergereja di rumah kami masing-masing. Inilah doa, syukur, dan sukacita hati kami. Serta ampunilah salah dan dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah melalui pemberian persembahan sukarela dengan mengingat firman Tuhan.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2, inilah ungkapan syukurku. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita ini kepada Tuhan melalui doa ucapan syukur. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu menyertai kami dalam kehidupan kami, terutama di mana kami pada saat ini. Kami bersyukur buat hari jadi ke-34 GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada jemaat ini. Di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi pada saat ini Tuhan, kami boleh melakukan ibadah syukur kami ini. Kami juga telah Tuhan perkenankan untuk kami memberikan sebagian dari apa yang dapat kami terima dalam kehidupan kami melalui persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, kiranya dapat menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah syukur hati kami. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Shalom. Hari ini kita berhimpun bersama di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, di dalam ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun ke-34 GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan, di mana tepatnya pada tanggal 8 Mei 1986, yang dahulunya merupakan bagian jemaat satu pelayanan GPIB Jemaat Immanuel Medan, dilembagakan menjadi GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, putaran waktu yang berjalan dalam kendali Sang Halik memungkinkan kita merayakan hari ulang tahun GPIB Jemaat Kasih Karunia yang ke-34 tahun. Mari kita telusuri hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Tuhan telah memberkati di dalam setiap pelayanan kesaksian kita, di mana kita telah memulai pembangunan gedung serbaguna yang sekarang sedang dilanjutkan pada lantai 2, lantai 3 untuk menunjang seluruh pelayanan
di GBIB Jemaat Kasih Karunia Medan. Kesempatan telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita isi dengan rancangan-rancangan atau program yang telah kita canangkan untuk kita lakukan bersama seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pergunakanlah waktu yang ada ini dengan bijak, agar kelak tak ada kata sesal yang terucap. Namun hal terpenting dan tak terlupakan, bahwa manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita merayakan hari ulang tahun ke-34 tahun GBIB Jemaat Kasih Karunia Medan, kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang menggoncangkan dunia, yang mengakibatkan kegagalan dan kehancuran di segala bidang kehidupan, terutama di dalam bidang ekonomi. Akibat pandemi COVID-19, hal ini juga mempengaruhi di dalam kehidupan setiap Jemaat Kasih Karunia Medan. Inilah menjadi suatu perhatian khusus gereja, terutama bagi jemaat yang sangat membutuhkan uluran tangan atau pelayanan dari gereja, untuk memberikan bantuan dan meringankan beban yang sedang dihadapi oleh jemaat. Ini merupakan suatu kesaksian apabila kita betul-betul melayani dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan segala-galanya, Tuhan pasti memberkati segala apapun yang kita mohonkan. Maka mengalirlah bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan bagi jemaat yang sangat memerlukannya. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Camat Medan Helpetia yang sudah mengantar bantuannya berupa masker ke gereja. Juga para dermawan-dermawan Kasih Karunia Medan berupa uang tunai dan sebagian dari 9 bahan pokok untuk diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Semua bantuan-bantuan tersebut sudah disalurkan oleh gereja melalui Komisi Diakonia bagi pelayanan yang sangat membutuhkan. Dengan ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelayanan kami di sana-sini terdapat kekurangan-kekurangan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Dalam hal ini juga kami tak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada Ketua Majelis Jemaat bersama Ibu, rekan-rekan penatua dan diaken yang sudah membantu di dalam pelayanan bersama-sama Komisi Diakonia untuk kita menyampaikan segala apapun yang dibutuhkan oleh jemaat GBIB Kasih Karunia Medan. Oleh karena itu, marilah dengan kerjasama yang baik yang sudah kita lakukan, kita tetap pelihara dan jalankan untuk kita dapat melanjutkan seluruh pelayanan kesaksian di tengah-tengah jemaat GBIB Kasih Karunia. Dengan ini, atas nama Ketua Majelis Jemaat dan seluruh presbiter, dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun GBIB Jemaat Kasih Karunia ke-34 tahun. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan di dalam perjuangan hidupmu. Kita melakukan Gita Bakti 115 bait 1, utuslah kami. Saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terangmu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini bersama-sama kita mensyukuri hari ulang tahun GPIB Jemaat Kasih Karunia yang ke-34 tahun. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Selamat panjang umur. Selamat panjang umur GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan. Kiranya di dalam usia ke-34 ini, ikan bertumbuh di dalam iman dan menjadi berkat bagi orang banyak. Saudaraku, jemaat Tuhan, sekalipun kita tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain, di hari ulang tahun gereja kita GPIB Kasih Karunia Medan, namun kami percaya kehidupan jemaat Tuhan sekalian ada dalam pelukan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat panjang umur, jadilah alat di dunia ini. Hari ini adalah hari memperingati usia yang ke-34 GPIB Kasih Karunia Medan. Hanya untayan doa yang bisa kita panjatkan. Semoga damai sejahtera dan sukacita kita dapatkan. Selamat bertambah usia GPIB Kasih Karunia Medan. Selamat ulang tahun GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan yang ke-34 tahun. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati seluruh jemaat dengan semua yang terindah bagi hidup kita. Di hari ulang tahun GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan yang ke-34 ini, kami berharap iman jemaat kepada Tuhan Yesus Kristus akan semakin kuat dan kasih Kristus terus menyertai kehidupan seluruh keluarga jemaat. Happy birthday, Kasih Karunia. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami jemaat sektor pelayanan 1 mengucapkan selamat hari ulang tahun GPIB Kasih Karunia Medan yang ke-34. Dan tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, di tengah badai pandemi COVID-19, mari kita tetap bersandar, tetap mengandalkan Tuhan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat ulang tahun GPIB Kasih Karunia Medan yang ke-34. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas Majua-Jua Yahubu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat GPIB Kasih Karunia Medan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, apa kabar warga jemaat semua? Perkenankan pada hari ini saya Agus Pramono Sadadianto mewakili warga jemaat sektor pelayanan 5. Tepat tanggal 8 Mei 2020, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada GPIB Kasih Karunia Medan yang ke-34 tahun.
kiranya kehadiran gereja ini mampu mendatangkan berkat bagi umat dan masyarakat di sekitarnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama Korsek Pelayanan 6 menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-34 GPIB Kasih Karunia Medan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat dimanapun berada dan dijauhkan segala virus corona yang sedang berjangkit saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Halo, saya Koordinator Sektor Pospel Sri Gunting. Selamat ulang tahun buat Gereja GPIB Kasih Karunia Medan yang sekarang telah berusia 34 tahun. Shalom, selamat ulang tahun GPIB Kasih Karunia Medan. Tuhan Yesus memberkati.